kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami bawa, hati sebagai hamba. Kami mau terus taat ya Tuhan. Kami mau terus diajar Tuhan melalui renungan hari ini. Ajar kami memahami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Belas Kasihan adalah Kehendak Allah. Kita baca di dalam Matius 12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Seringkali umat Tuhan melakukan perintah Tuhan hanya sebagai ritual belaka tanpa mengerti esensi dan maksud dari perintah tersebut. Apa yang Yesus katakan pada Matius 12 ayat yang ke-7 dalam menjawab pertanyaan protes orang Farisi karena murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya di hari Sabat adalah diambil dari kitab Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kasih setia maupun belas kasihan adalah landasan dari semua perintah Tuhan. Mengapa orang Farisi mempersoalkan hari Sabat? Karena dalam hukum Taurat disebutkan pada hukum yang keempat, ingatlah
dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang ketujuh, hari terakhir dari setiap minggu yang jatuh pada hari Sabtu. 6 hari diberikan Tuhan untuk bekerja, dan pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Jadi umat Israel tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan. Semua orang, baik laki-laki, perempuan, tuan, hamba, orang asing yang berada di tempat kediaman orang Israel, sampai kepada hewan, mereka harus menggunakan hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Sabat diadakan agar setiap hamba atau para pekerja beroleh waktu untuk istirahat. Perintah ini didasarkan oleh belas kasihan dan untuk kepentingan tubuh manusia yang membutuhkan istirahat. Ulangan 5 ayat 14. Namun para ahli Taurat dan orang Farisi menafsirkan hanya secara hurufiah, tanpa mengerti atau tanpa mau mengerti akan tujuan dan maksud di balik perintah tersebut. Jika kita menelaah lebih dalam, maka seluruh perintah Tuhan didasarkan oleh belas kasihannya dan kasih setianya kepada manusia. Semua perintah Tuhan diberikan untuk kepentingan manusia itu sendiri, agar manusia bisa hidup dengan damai, baik berdamai dengan Allah, berdamai dengan dirinya sendiri, maupun berdamai dengan sesama manusia. Nah, urutan ini tidak bisa dibalik, sebab manusia tidak mungkin bisa hidup damai dengan orang lain tanpa ia berdamai dengan dirinya sendiri. Dan ia hanya bisa berdamai dengan dirinya sendiri jika ia telah berdamai dengan Allah. Sebab itu hukum pertama sampai 4 lebih dahulu membereskan hubungan manusia dengan Allah dan dengan dirinya sendiri. Setelah ini beres, maka hukum kelima sampai 10 yang berhubungan dengan relasi kepada orang lain bisa mereka lakukan. Mengapa semua berdasarkan kasih, saudara? Karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Dan orang yang mengenal Allah dan memiliki Kristus akan memiliki kasih. Jika seseorang memiliki kasih Allah, maka ia akan mampu melakukan perintah Tuhan dengan ringan dan sukacita. Tanpa kasih dan belas kasihan, melakukan perintah Tuhan itu menjadi beban berat. Mereka hanya terpaksa, seperti beban yang terpaksa harus mereka pikul. Hukum tanpa kasih akan menghasilkan kekerasan dan ritual belaka, seperti halnya memakai topeng. Tetapi Tuhan yang menyelidiki hati tahu persis ketika umatnya mempersembahkan korban hanya karena menjalankan tugas atau perintah saja, tetapi tidak disertai pertobatan yang sungguh dan hati yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan, bukan persembahan. Sebab Tuhan mencari orangnya, bukan persembahannya. Ia punya seisi dunia. Ia tidak mencari korban hewan, uang atau apapun. Tetapi ia mencari orang yang sungguh-sungguh datang dengan pertobatan. Sebab tujuan dari mempersembahkan korban adalah memohon pengampunan Tuhan dan juga untuk mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Jadi, korban tanpa pertobatan akan kosong dan tidak berarti apa-apa. Demikian juga jika kita kaitkan dalam konteks masa kini, di mana kita tidak membawa korban hewan, saudara, tetapi kita datang dengan korban pujian dan penyembahan. Itu semua tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan jika kita tidak datang dengan pertobatan yang sungguh dan ucapan syukur yang tulus. Sebab Tuhan bukan mencari persembahannya, tetapi Dia mencari penyembahnya.
Sama halnya jika kita memberikan persembahan kepada seseorang. Di hadapan Allah yang sangat penting adalah bukan pemberiannya, tetapi apakah ada belas kasihan ketika memberi. Pemberian yang banyak jika tanpa belas kasih adalah hanya seperti gong yang berkumandang tetapi tidak berguna, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 2-3. Orang bisa memberi tanpa kasih, tapi orang yang memiliki kasih tidak mungkin tidak memberi. Demikian juga dengan pelayanan. Orang yang melayani dan beribadah tanpa kasih adalah seperti kuburan yang luarnya kelihatan bagus, tetapi dalamnya berisi tulang belulang dan berbagai kotoran. Matius 23 ayat 27. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Dalam pelayanannya, Yesus selalu bertindak berdasarkan belas kasihan. Kita bisa baca dalam Matius 9 ayat 36, Matius 14 ayat 14, Matius 15 ayat 32, Matius 20 ayat 34, dan masih banyak lagi. Ia menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang kerasukan, membangkitkan orang mati, bahkan meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Itu adalah semata-mata karena belas kasih-Nya. Mari saudara, kita juga hidup melayani dan menjadi berkat karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu mari kita lakukan juga karena kasih kita kepada Tuhan dan karena kasih kita kepada sesama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang memiliki belas kasihan Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami boleh melayani, kami boleh mengasihi orang lain, kami boleh melakukan apapun itu karena kasih, karena kami memiliki Engkau dalam kami, karena kami memiliki kasih, dan biarlah kami juga membagikan kasih itu kepada orang lain. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, kami mau dasarkan semuanya dengan kasih. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.